pada awal abad ke-20 menandai pergeseran perjuangan dari perlawanan bersenjata menuju perlawanan politik terorganisir. Di titik ini, 4 Juli 1927, PNI lahir di Bandung. Berbeda dari organisasi sebelumnya, PNI tegas menolak kooperasi dengan Belanda. Ini adalah fase baru pergerakan nasional yang radikal dan berorientasi massa. Saya ingin mengajukan protes. Mengapa saya ingin mengajukan protes? Karena saya dan semua orang lain yang bersama saya mendapatkan kesan tidak Artikel ini akan menjawab 3 rumusan utama. Yang pertama dimulai dari bagaimana strategi politik PNI dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1927 hingga 1931. Yang kedua, bagaimana respon pemerintah kolonial Belanda terhadap perkembangan Partai Nasional Indonesia di tahun 1927 sampai 1931. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara strategi PNI dan kebijakan represif pemerintah kolonial Belanda yang berujung pada pembubaran PNI di tahun 1931. Secara historiografis, kajian tentang PNI sering berhenti pada masa kejayaannya, yaitu di tahun 1927 hingga 1929. Fase kemunduran dan pembubaran minim kajian mendalam. Penelitian ini mengisi kesenjangan itu dengan membedah pledoi Indonesia menggugat dan koran kolonial era 1927 hingga 1931 untuk menganalisis hubungan dialektis tersebut. Strategi PNI tidak sekedar menolak kerjasama, melainkan self-help atau kemandirian. Hal ini diwujudkan lewat match-forming atau pembentukan kekuatan lewat jalur legal, bukan kekerasan. Senjata utamanya adalah semangat. Lalu kekuatan ini digerakkan lewat massa aksi dengan basis ideologi marxisme yang memperjuangkan hak rakyat kecil. Respon Belanda bersifat eskalatif, dari pengawasan berubah menjadi tindakan hukum. Penangkapan Soekarno pada 1929 berujung pada pengadilan 1930. Namun, Soekarno membalikkan situasi dengan Indonesia menggugat. Meski pembelaan hukum membedakan PNI dari PKI, vonis tetap dijatuhkan. PNI kehilangan pemimpin dan pada akhir 1931 partai ini dibubarkan. Hubungan keduanya adalah dialektis, di mana semakin radikal PNI memobilisasi massa, maka semakin keras represi pemerintah kolonial Belanda. Represi ini justru memvalidasi prinsip self-help PNI. Namun, spiral ini berujung fatal. Seperti kritik Muhammad Hatta, pembubaran PNI adalah kesalahan strategis karena radikalisme tanpa kalkulasi risiko menghancurkan organisasi itu sendiri. Sebagai kesimpulannya, PNI menunjukkan strategi yang koheren, namun juga tetap menunjukkan batasnya saat menghadapi represi sistematis. Pembubaran PNI mengajarkan pelajaran yang berharga, bahwasanya pergerakan harus menyeimbangkan radikalisme tujuan dengan strategi agar bisa bertahan.